Selamat malam Ibu. Malam Mas, Dengan Bu siapa ini? saya Bu Supina, alamatnya Lamongan. Oh, dari Lamongan. Iya, Bu Supinah ya. Bu Supina. Berapa lama Bu perjalanannya dari Lamongan? Lamongan ke sini hampir 8 jam. Lama Iya, banget ke ya. Boyolali. Oke oke. Ini Ibu datang ke Boyolali dalam acara apa ini? Dalam acara ini, kalau saya itu kan mendampingi suami yang sedang dalam proses terapi di Boyolali dengan pendampingan Mas Hari dan Kembar. Eh, Ibu juga ikut eh, dalam belajar bersama ini ikut juga. Ikut karena kan saya juga ini apa proses penyembuhan bapak ini itu kan juga melibatkan keluarga. Jadi Oke. kan bapak ini butuh support keluarga. Jadi kan saya juga harus belajar untuk lebih baik lagi sehingga bisa mensupport bapak menjadi kesembuhannya itu bisa lebih cepat. Boleh tahu Ibu, boleh diceritakan soal sakit apa yang dialami Bapak? Jadi bapak ini kan berawal dari kena COVID 3 tahun yang Tiga lalu. tahun yang Iya, lalu. jadi waktu itu ada varian COVID yang banyak orang meninggal itu loh Mas. Jadi dalam 1 minggu bisa satu kampung itu meninggal sampai 7 orang. Oh iya, Jadi itu satu kampung itu. iya, jadi waktu itu bapak itu sangat cemas sekali karena bapak kan sedang kena COVID dan sahabatnya bapak ini juga meninggal. Nah, itu yang menyebabkan bapak itu semakin Shock ya. iya kecemasannya berlebih gitu. Dari kecemasan itu bapak akhirnya timbul penyakit-penyakit fisik lainnya seperti GERD gitu kan. Selain anxiety kecemasannya itu sakit fisiknya ya GERD sampai itu jantungnya berdebar-debar. Jadi banyak hal lain yang akhirnya itu penyakitnya bertumpuk-tumpuk. Selama COVID kemarin kan selamat kan, Bu? Selamat iya. Tapi trauma itu masih ada ya. Ada dan itu sampai sekarang kan kurang lebih 3 tahun itu kan bapak. Masih Iya, trauma. semakin terpuruk karena bapak juga akhirnya kan bapak udah nggak kerja gitu kan. Bapak mungkin nggak ada aktivitas gitu dengan fokusnya bapak itu akhirnya ke penyakit. Saya kok sakitnya ini tambah parah dan dalam 1 tahun itu bapak bisa opname itu sampai 5 kalian. Jadi iya, Dan itu gejala apa yang dirasakan? get Lambung. lambungnya itu kan dari kecemasan itu akhirnya lambungnya nggak selesai-selesai. Apakah pernah dibawa ke psikolog atau psikiater? Jadi di awal itu bapak kan di rumah sakit Lamongan itu kan selain dari dokter dalam bapak juga pendampingan psikiater selama 1 tahun. Oke. Yang Sudah. yang didapatkan apa dari psikiater itu? Iya kan berarti kalau psikiater itu terapinya kan banyak ke obat. Jadi Oh, bapak itu kan harus ketergantungan obat. oh, berarti pakai obat penenang ya? Iya, dan kan awalnya dokter itu memprediksi mungkin nanti dalam 1 tahun ini sudah bisa lepas obat, ternyata malah enggak bisa, susah sekali. Jadi mungkin kan kami dari pihak keluarga ini berusaha untuk mencari jalan lain gitu, gimana tidak hanya obat karena kan kami tuh berpikir kalau obat terus itu kan tidak bagus ya, bapak akan selamanya akan ketergantungan obat jalan hidupnya kan. Kalau itu kan mesti gitu, hanya diturunkan dosisnya, nanti kecemasannya berlebih kemudian dinaikkan lagi dosisnya. Jadi eh, kayak apa, polanya itu seperti itu. Jadi yang kami prediksi bahwa awal itu harus 1 tahun, ternyata itu butuh waktu lebih lama lagi bersama pendampingan. Obat-obat. Iya, seperti itu. Awal mula mengenal Joko Kasubon bagaimana? Kan ibu cenderung ke awalnya ke medis ya, tapi sekarang masuk ke ranah-ranah spiritual kan seolah berseberangan sekali. Itu bagaimana bisa Jadi sampai ketemu ini? kami ini kan juga orang Jawa ya, yang bahwa pengobatan itu tidak hanya dari sisi medis, kami juga non medis itu juga jalan. Jadi termasuk misalkan ya ngapunten ya,
kita syaratkan ke Abayai untuk dapat omben-omben, terus kemudian juga ke beberapa mungkin dalam tanda kutip orang pintar itu ya sudah kemana-mana lah istilahnya ya, tidak hanya ke area Lamongan saja ya, ke Tuban ya, ke Jombang, Mojokerto. Jadi kita itu sudah keliling untuk pengobatan Bapak itu dari dua aspek, jadi medis juga non medis seperti itu. Dan ini bisa sampai di pendopo Kasukuan itu bagaimana? Jadi itu kan ceritanya kita akhirnya ketemu Mas Hari di suatu channel YouTube gitu kan. Dan beliaulah yang salah satu yang sangat merespon gitu loh dengan saya, walaupun tidak punya, berawal tidak kenal kan ya, kita nggak kenal sama sekali sama beliau, tetapi waktu itu sempat saya WA tentang sakitnya Bapak itu ya. Awalnya di Bapak sih, Bapak dari ngaji Roso itu kan tahu, terus akhirnya kenal Mas Ari, dan Bapak juga sudah melakukan scan paslife ya ke Mas Ari itu, dan berlanjutlah terapi itu tidak hanya dengan Mas Ari tetapi juga dengan ibunya Mas Ari, dengan kembar. Iya. Dan di scan paslife itu yang di hasil dari scannya bagaimana? Ya kita kan lihat dari pesan leluhur dan pesan alam itu ya, bahwa memang Bapak itu butuh ini, lebih kasih ke keluarga gitu. Jadi ya mungkin selama ini Bapak cuek karena Bapak mungkin lebih fokus mencari harta gitu ya, kerja kerja kerja, sehingga keluarga ini kadang kurang menjadi prioritas gitu. Jadi mungkin dengan pengingat sakit itu tadi, itu malah mendekatkan kita itu dengan keluarga ini, bagaimana bisa erat saling asi asu dengan keluarga, termasuk istri, anak-anak, dan keluarga besar. Dan sekarang bagaimana kondisi Bapak setelah ini udah diterapi selama berapa lama? Ini sudah September ya, udah sekitar 3-4 bulanan ya. 3-4 bulan Iya. diterapi Mas Ari ya? Iya, Sekarang, pendampingan dua-duanya ya, Mas Ari ya, Bu Kembar. oh gitu. Iya. Sekarang apa yang dirasakan di Bapak? Iya, jadi Bapak itu alhamdulillah sudah kayak mental blocknya yang kemarin itu terdiagnosa seperti itu sudah terbuka. Bapak sudah bisa beraktivitas normal, dan Bapak juga ini dapat ilmu dari Bu Kembar untuk diamanai juga sebagai terapis. Iya, malah bisa menterapi tapi masih dalam lingkup keluarga ya, saya, anak-anak, orang tua, saudara itu Bapak sudah mulai menjalankan terapi, dan itu membuat Bapak menjadi punya aktivitas baru dan enjoy untuk menjalani itu. Berarti selama 3 bulan ini sudah sembuh ya? Ya alhamdulillah. Sudah sembuh dalam waktu 3 bulan. 3 bulanan, okay. Termasuk iya progresnya. Dan malah bisa menyembuhkan orang lain. Iya. Padahal selama 2 tahun lebih ini udah keliling ke banyak orang, kiai, orang pinter, bahkan ke psikiater ya. Iya. Selama 5 kali setahun, tapi dilalai belum cocok ya. Iya, dan hasil yang signifikan ya. Oke, mungkin kami menganggap ketemu jodohnya di sini ya. Iya. Dan setelah ketemu jodohnya di bimbingan Mas Ari dan Bu Kembar ini, Bapak dan Ibu malah bisa membantu orang lain juga ya. Iya, dan saya sendiri pun merasa banyak manfaat juga ya. Saya yang dulunya mungkin dalam tanda kutip emosi menghadapi Bapak itu, saya juga dengan beberapa sesi meditasi, sesi wejangan yang Mas Ari berikan itu, saya juga ikut semeleh istilahnya gitu, menjalani hidup itu tidak kemerungsung, itu lebih tenang gitu kan, ikhlas ya. Jadi saat meditasi kan kita harus melepaskan 5 hal seperti kedengkian, amarah, tetapi kan memasukkan keikhlasan, kejujuran kan, seperti itu. Dari proses seperti itu akhirnya membentuk pribadi kita itu lebih bisa menerima apa yang Tuhan Allah ini mungkin
ya kamu sedang diuji itu dan kamu harus menerima gitu. Saat kita menerima itu malah akan diberikan mukjizat yang luar biasa. Dalam ibu bimbing sama Mas Ari ini, meditasi apa nih yang paling cocok buat Meditasi kesejatian diri, jadi mungkin lebih ke itu ya. Jadi ketika kita sudah ketemu diri sejati itu insya Allah bahwa yang lain itu akan ikut, mungkin dari keluarga jadi damai, mungkin rezeki-rezeki yang tidak kita sangka-sangka pun data? akan datang. Nah, untuk Bapak, meditasi apa yang dilakukan? Bapak juga sama. Sama. Iya, Itu ketika menerapi lambungnya juga pakai meditasi sejati diri. iya, Berarti nggak cuma sekedar kedamaian yang didapat, rezeki yang didapat, tapi juga kesehatan fisiknya. iya benar. Setelah dirasa sembuh, apakah sempat check up lagi? Loh, Bapak itu ya mohon maaf kan berarti sembuhnya itu mau ujuk-ujuk, enggak, itu pakai proses Mas. Jadi kadang itu Bapak masih merasa ragu apakah aku ini benar-benar sakit, misalkan dadanya itu deg-deg itu langsung minta ayo kita ke UGD gitu, minta opname. Dan saat dicek dokter itu, ya dokter gini, bapak itu sudah enggak apa-apa, semua hasil lab itu bagus. Akhirnya ya berkali-kali ketika mas UGD itu dikembalikan lagi, suruh pulang gitu malah. Sudah enggak ada apa-apa, tapi mungkin faktor meyakinkan diri apakah aku ini memang sudah baik-baik saja, itu bapak itu meminta validasi lah istilahnya gitu ke medis gitu, datang ke UGD gitu, minta opname lah karena kondisinya baik-baik saja ya, sama dokter UGD kan Kembali kan? disuruh pulang. Kalau Bu Supinah ya, Bu Supinah sendiri apa perubahan yang dirasakan sebelum dan sesudah dibimbing sama Mas Ari? Ya kalau saya itu kan eh, ada keluhan di punggung gitu loh, karena saya itu kan juga penderita folio ya, itu lebih enteng. Dan kadang dada saya yang sesak itu sekarang itu lebih plong, karena mungkin dengan saya menganggap bahwa hidup ini bukanlah beban yang harus disesali tapi diterima, itu malah kayak dulu kayak sesak ya. Saya itu pernah check up itu memang ada kecenderungan jantung saya itu lemah. Nah, Mas Ari mengecek dari mungkin cakra jantungnya ibu lemah gitu. Jadi dengan proses meditasi itu tujuannya juga salah satunya itu menguatkan uh, jantung ya, area jantung itu. Dan iya alhamdulillah itu enggak, sesaknya itu berkurang. Untuk kedepannya Ibu sama Bapak apa yang ingin dipelajari lagi, apa yang ingin didapatkan lagi edukasi uang ini? Ya paling tidak kan kami di situ Kan tuh udah bisa terapi juga ya. menemukan teman-teman yang saling mensupport, mendapatkan guru spiritual yang sangat luar biasa. Uh, Banyak para master lah di situ, itu kita menemukan sesuatu yang sevibrasi ya, maksudnya saling sefrekuensi yang membuat kita itu menatap ke depan itu bagaimana kita itu menjadi pribadi yang bisa lebih baik lagi gitu istilahnya kok ya. Itu menjadi misalkan padi berisi tapi tetaplah merunduk gitu. Untuk teman-teman yang melihat video ini, boleh minta pesan-pesannya yang menonton di luar sana. Oke, untuk teman-teman bahwa monggo kalau pengen uh, sama yang manfaat yang kami rasakan itu, monggo silakan bergabung dengan grupnya Kasepuan ini, bahwa ini iya kami merasakan itu dibimbing ya secara ini kan apa Spiritual. iya spiritual yang sangat bermanfaat dan benar tadi tanpa biaya. Oke, oke. Ini cukup Bu, matur nuwun. Nggih. Rahayu. Terima kasih. Ya.